Suara riuh, gelak tawa, bahkan tangis memecah keheningan di sudut tenang di Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Di sana terdapat sebuah tempat yang tidak hanya mengajarkan abjad dan angka, tapi juga mengajarkan cinta, sabar, dan harapan. Namanya Eko Setioasih, seorang perempuan, seorang ibu, dan seorang pejuang bagi mereka yang disebut anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, nama saya Eko Setioasih. Saya pendiri Yayasan Anugerah Rumah Cinta Karanganyar, di mana yayasan saya ini menaungi dua bidang, yaitu bidang pendidikan dan bidang sosial. Untuk bidang pendidikannya, saya mendirikan sebuah SLB, namanya SLB Anugerah Colomadu. Kemudian untuk bidang sosialnya, saya mendirikan panti khusus anak berkebutuhan khusus, yaitu Panti Disabilitas Anugerah yang bertepatan juga di Colomadu. Panti Disabilitas Anugerah didirikan bukan dari kekayaan, tapi dari kasih sayang. Tahun 2005 dimulai dari ruang tamu rumah Eko Setioasih. Panti Disabilitas Anugerah menjadi rumah kedua bagi anak berkebutuhan khusus. Sini, nggak boleh nangis, ya? Mau, nggak boleh. Disinilah keajaiban terjadi setiap hari. Di antara suara riuh, rendah, dan tawa kecil yang tidak hanya selalu bisa bicara, ada perjuangan untuk dimengerti. Dari Ibu Eko, seperti yang mereka panggil, menjadi jembatan dunia yang tidak selalu adil. Pengasuh Panti Disabilitas Anugerah, Ayudita Wibowo, menyampaikan bagaimana sosok dari Ibu Eko. Selalu optimis, pasti nanti Allah tuh ngasih jalan. Kayak gitu sih. Saya malah ada yang khawatir. Panti Disabilitas Anugerah tidak pernah megah, tapi cinta di dalamnya membuat setiap ruang menjadi istimewa. Namun jalan tidak selalu mudah. Pernah suatu ketika itu ada cerita, minyak goreng itu udah tinggal berapa liter gitu. Saya wes resah. Bu, gimana bu, udah tinggal segini. Alah, nanti lah ya Allah ngirim minyak goreng untuk kita. Ternyata nggak cuma minyak goreng bun, ada berambang bawang, garam. Saya itu makanya terharunya, ya Allah aku cuma butuh minyak goreng, tapi dikasihnya lebih dari minyak goreng. Sini, nggak boleh nangis, ya? Mau, nggak boleh. Bagi dunia mereka mungkin hanya anak berkebutuhan khusus, tapi bagi Ibu Eko, mereka adalah anak-anak pilihan dengan hati yang murni dan jiwa yang kuat. Karena setiap senyum mereka adalah kemenangan. Sumbangsi dari masyarakat untuk ikut meringankan beban berdatangan dari warga yang berempati. Tim RRI saat berkunjung ke Panti Disabilitas Anugerah bertemu dengan Merina Melia, warga Gagak Sipat Boyolali yang saat itu datang mengantar bingkisan. Kebetulan alhamdulillah ada rezeki sedikit saya. Ya baru-baru ini aja saya belajar yang namanya memberi sedekah, belajar lah istilahnya ya. Dapat dengar-dengar kok ada kabar, mendingan kalau ini kesini aja. Itu memang istilahnya memang dipergunakan memang khusus untuk peruntukannya memang untuk SLB, terus yatim piatu gitu kan. Yang SLB juga kan banyak yang SLB juga yang mampu, tapi ini memang yang nggak mampu kan istilahnya. Di tengah dunia yang seringkali melupakan, dia memilih untuk mengingat. Di tengah dunia yang mudah menyerah, dia memilih untuk bertahan. Ya tujuannya saya pengen melindungi anak-anak. Anak itu tidak punya salah, anak tidak punya dosa. Dia terlahir kondisi sudah memang kurang sempurna. Itu saya pengen agar anak itu bisa terlayani, tidak kepanasan, tidak kehujanan, dan dia tidak kelaparan. Terlebih untuk yang perempuan tidak dilecehkan. Banyak sekali kasus di luar itu yang mereka berkebutuhan khusus untuk perempuan, banyak yang sampai punya anak, tidak ada yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, saya pengen agar anak-anak itu bisa terlindungi di sini. Eko Setioasih, seorang ibu, seorang pendidik, seorang pejuang. Di Panti Disabilitas Anugerah, ia bukan hanya membangun rumah dan sekolah, tapi juga membangun harapan. Harapan saya kepada pemerintah, beri sosialisasi yang mendalam ke pelosok-pelosok untuk bagaimana menerima keadaan anak.
Kemudian dalam pelayanan anak juga tolong diprioritaskan, jangan disamakan. Misalkan berobat kita harus antri dengan yang orang normal seperti itu. Kemudian juga tolong diperhatikan bagaimana kebutuhannya, karena biar gimana pun anak-anak terlantar, anak-anak saya ini sebetulnya kan tanggung jawab pemerintah. Untuk masyarakat, saya berharap bisa menerima anak. Gimana, jangan cuma berpikir enaknya saja, karena sekarang ada kecemburuan sosial, misalkan ada bantuan beras, ada bantuan mie, ada bantuan apapun itu buat anak. Jadi semoga bisa mencerna, bisa menyikapi, dan bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan mereka semua tanpa ada bully seperti itu. Untuk orang tua, sangat-sangat berharap sekali, jangan sesekali merasa teryolimi, jangan merasa sekali punya aib keluarga, jangan. Kenyataannya kalau kita diberi anak berkebutuhan khusus, kita itu terpilih sama Allah. Bismillah, marilah kita layani bersama, kita sharing bersama, kita rangkul bersama bagaimana anak itu menjadi buah hati kita yang kita layani dengan kasih seperti itu. Eko Setiawasi, perempuan biasa dengan hati luar biasa.